itu. Dan saya keselnya jawabannya mesti lempar-lemparan. Itu pasti, Mbak. Nah, belum itu. pernah ada kata, oh misalnya si A itu bisa mengajukan, oh ini si B belum pernah, Mbak. Mesti yo dari bawah toh. Nah, dimasuk disabilitas berat itu yang tidak bisa ngopo-ngopo lah, Mbak. Awal pertama itu jadi kader posyandu, Mbak, waktu itu. Dan posyandunya tidak di balita, cuma di posyandu lansia. Saya awal pertama ya cuman hanya sekedar daftari lah, gitu aja toh. Siapa yang datang? Ya, siapa yang datang, di absen, terus nanti ditimbang BB-nya berapa. Terus setelah itu juga ada tantangan juga, Mbak. Ada yang beberapa yang tidak suka dengan alasan seperti ini, Mbak. Pernah saya dikatakan ini, dalam bahasa Jawa gini, Mbak, apa wong nggone dhewe iki wis ora ono wong sing normal. Wong sing mlakune kaya ngono kok dadekke kader. Apa ya ora ngisini-sini dipamer-pamerke. Seperti itu, Mbak. Pernah, Mbak. Aku astagfirullahaladzim, sabar. Saya cuma ngono kuwi, Mbak. Itu secara langsung? Iya, Mbak. Secara langsung. Jenengan jawab apa? Aku nggak jawab, cuman yo ora apa-apa, yo sesuk didelok wae, cuman gitu, Mbak. Setelah itu, iya, kita lihat aja nanti. Setelah itu Pak Dukuh, Mbak, waktu itu. Pak Dukuh datang. No, sesuk ki ana undangan ning kelurahan. Waktu itu lho, Pak, iki ada yang ngatain aku ngene, aku ngono. Terus Pak Dukuh yang jawab ngene, aku ki butuhmu ki otakmu no udu mlakumu. Seperti itu, Mbak. Bukan butuh cara jalanmu kepiye, yang penting otakmu saya tak jaluk. Seperti itu, Mbak. Waktu itu. Keren. Nah, berarti Pak Dukuh sudah melihat. Iya, jawabnya seperti itu, Mbak. Saya rambut, loh Pak lah, aku ki ora butuh otakmu, wis mangkat. Seperti itu, Mbak. Cuman itu akhirnya saya berangkat. Ternyata kok di sana juga diperlakukan sama, Mbak. Maksudnya dengan mereka ya nggak ada perbedaan. Oh ini gini, oh ini gini. Oh ya, alhamdulillah saya diterima. Ya, welcome. Setelah itu saya aktif-aktif setiap ada semacam apa ya, Mbak, kayak seminar, kayak pelatihan apa. Saya memang sering ikut band, Mbak. Saya pertama biar tambah ilmu. Yang kedua itu memang saya ingin Mbak, mau membangun rasa percaya diriku ki ben saya tambah. Jadi tidak nah seperti itu, Mbak. Terus itu setelah kui malah saiki jadi kader opo-opo. Maksudnya dari kader serabutan, yo balita, yo posyandu, kader kemiskinan juga Pendoharjo, yo alhamdulillah diikutkan dan pernah menjabat jadi ketua PKH beberapa tahun. Iya, terus ya seperti itulah, Mbak. Ya cuman kegiatanku ya seperti itu. Untuk PKH nih ya, Mbak, kita menyinggung sedikit. Mbak Yas yang sudah berapa lama berkecimpung di dunia perkaderan PKH? Aku PKH itu 2019. Sampai sekarang 2023 sudah cukup lumayan. Tapi memang saat ini memang saya nggak mau jadi ketua lagi. Ganti. Tapi tetap image di masyarakat. Ngerti nih, saya itu tahu opo-opo. Maksudnya segala macam urusan dengan dinas, urusan opo-opo, tetap saya harus berangkat, Mbak. Oh gitu. Alhamdulillah. Iya. Kan Mbak. Di situ bisa menjadi ladang. Emang, Mbak, terus tak oke lah, rapopo. Seperti itu, saya tak tambah pengalaman seperti itu. Nah, tentang PKH itu sendiri, sebenarnya PKH itu untuk siapa, Mbak? Nek karo menurut pemerintah sih untuk kemarin kan ada beberapa apa ya, Mbak, maksudnya yang bisa menjadi anggota PKH, persyaratan lah katakanlah seperti itu. Itu yang pertama kan warga yang tidak mampu, terus masuk dalam BDT atau daftar basis data terpadu. Kalau nek sekarang ya data kemiskinan lah, kerene biasanya, atau di TKS, nah sama juga seperti itu. Terus mempunyai persyaratan yang persyaratannya seperti komponen sekolah, komponen kesehatan itu meliputi ibu hamil, terus balita, sama ya pokoknya ibu hamil dan balita. Terus untuk komponen sosial itu meliputi lansia sama disabilitas berat. Disabilitas berat. Masuk ke disabilitas berat yang dimaksud itu seperti apa?
Waktu itu sekitar tahun 2020 itu diputuskan yang dimasuk disabilitas berat itu yang tidak bisa ngopo-ngopo lah Mbak, dalam artian yo tidak bisa jalan, intinya ganda, yo fisik yo mentalnya bisa kena. Gitu. Ya dalam waktu itu seperti itu. Terus selama berkembang sampai sekarang memang belum lebih spesifik lagi nek disabilitas berat itu arep seperti apa ini belum tereksplor lagi. Cuman intinya disabilitas berat tok, tapi tidak dispesifikan seng harus gimana itu belum ada juga. Tapi terakhir juga ada pendataan dari PKH yang dari disabilitas itu pernah dapatkan bantuan semacam alat bantulah. Tapi itu yang ditulis yang dari pemerintah. Kalau yang mandiri atau beli sendiri tidak dimasukkan. Terakhir gitu. Itu, yang saya tahu seperti itu. Oh iya. Terus tentang misal nih, kalau ada di kampung kita beberapa komponen yang masuk itu orang normal ya, mungkin memiliki komponen anak, tetapi dia bekerja aktif suami istri, bisa menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, dan di sana juga ada difabel yang memiliki anak, ya juga disabilitas suami istri seperti itu. Sebaiknya jika mungkin kuotanya hanya berapa, nah itu yang diprioritaskan. Kan Mbak ya pernah menjadi ketua, itu mungkin lebih tahu. Iya Mbak, tapi kan memang wewenang dari ketua itu tidak bisa mendaftarkan atau hanya, pokoknya intinya ketua itu hanya jembatan, info dari pendamping disampaikan ke anggotanya, cuman seperti itu. Nah saya pribadi seandainya saya bisa, tetap saya mengusahakan yang benar-benar membutuhkan dulu Mbak, ya seperti katakanlah kayak disabilitas ataupun yang lansia terlantar, katakanlah terlantar itu yang sendiri seperti itu Mbak. Pak, tapi itu juga malah berseberangan Mbak dengan pemerintah, karena waktu sekitar tahun berapa ya kok saya lupa, pokoknya awal-awal iki Mbak juga itu kok malah yang lansia terlantar itu dihapus Mbak. Oh iya? Iya. Terus? Aku nih loh kok malah dihapus, katanya mau dialihkan bantuan ke Resos waktu itu, tapi juga ternyata sampai sekarang nggak tahu realisasinya seperti apa. Baik. Jadi siapa Mbak yang bisa mendata, memasukkan, kan yang tahu warganya seperti apa, yang tahu warganya itu membutuhkan atau tidak, kan tentu kader-kader yang ada di bawah. Nah siapa sih yang sebenarnya bisa memasukkan nama-nama itu ke atas, yang bisa mengajukan gitu loh? Itu pertanyaan apa ya Mbak, maksud ini sebenarnya ya sering dijawab juga. Sering saya juga ajukan ke dinas, saya sering Mbak ajukan suatu pertanyaan itu, dan saya keselnya jawabannya mesti lempar-lemparan. Itu pasti Mbak. Nah, belum pernah ada kata oh misalnya si A itu bisa mengajukan, oh ini si B belum pernah Mbak. Mesti yo dari bawah toh. Nah ketika kita ke atas, ini pengalaman saya ya, saya pernah mengajukan lewat bawah. Yang paling bawah ngomongnya ke atas, kecamatan, dinas sosial dan sebagainya. Saya ke atas lah. Ya, oh langsung. Ke atas juga yang ngomong yang dari bawah. Iya. Nah, kayak ya dilempar-lempar gitu loh. Iya Mbak. Nah itu pertanyaannya itu seperti apa? Sebenarnya itu memang tidak ada kata pendaftaran PKH itu tidak ada. Memang untuk itu setahu saya, tapi kan ini juga jawabannya dari dinas. Itu sebenarnya kan gini Mbak, ada data DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah dalam data DTKS itu nanti yang rankingnya paling bawah itu bisa masuk ke PKH ataupun BPNT, dalam artian bila anggota PKH atau BPNT ada yang lulus, katakanlah anaknya sudah lulus atau pokoknya sudah tidak mempunyai komponen, otomatis kan dia graduasi ya, atau kaya dia kan graduasi atau mengundurkan diri dari PKH, berarti kan ada lowongan ya Mbak, ada lowongan. Sebentar, tentang mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari PKH itu atas wewenang pengurus yang melihat, oh mohon maaf Anda sekarang sudah istilahnya mampu baik, ya. Jadi saya harap Anda mengundurkan diri, atau dari anggotanya langsung yang saya mau mengundurkan diri.